Halo semuanya, saya Sinta Rosari, senang banget bisa hari ini bisa sharing jam 12 jam makan siang, tapi saya udah ganjel dulu tadi, nanti aja makan siangnya. Saya sekarang sama suami menggembalakan di Kingdom Ambassador Community di Wisma Stako di Kuningan. Kalau teman-teman tahu, Bapak Ibu, kalau Ibu-ibu tahu Kokas, nah kita sebelum Kokas tuh, itu gedungnya di lobi ada tempat sendiri. Nah kita di situ sudah menggembalakan 3 tahun dan masih keep on going, masih growing juga, masih dalam tahap merintis. Ya, minta doanya juga supaya kita tetap bisa menggembalakan anak-anak muda khususnya yang mungkin banyak kan ya Gen Z juga ya gitu. Jadi semoga ini apa ya bisa terus menggembalakan bersama suami dengan penuh sukacita gitu. Baik, terima kasih untuk perkenalannya. Eh, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol tentang membangun mesbah keluarga ya, Kak Sinta ya. Manggilnya Iya, Kak Sinta aja ya. Kita di sini manggilnya Kak kakak aja. semua ya. Oke. Ya, biar awet muda semua. Siap Jadi, siap. boleh ceritakan sedikit gitu keseharian sebagai di rumah, bagaimana kesehariannya membangun mesbah keluarga bersama suami di tengah kesibukan pekerjaan, pelayanan, aktivitasnya yang padat, bagaimana tuh memprioritaskan mesbah keluarga? Iya, kalau memang sih maksudnya kalau kita kan kadang-kadang juga selain menggembalakan punya kegiatan yang berbeda juga. Kalau Marsha memang seringnya berkhotbah di luar. Kalau saya mungkin banyak diundang juga untuk jadi worship leader sekarang kan gitu ya dan beda-beda gitu. Untuk mengaturnya saya rasa memang itu tuh harus disengaja gitu. Jadi waktu kita memutuskan untuk mesbah keluarga gitu kita pastikan itu tuh bukan waktu sisa gitu. Maksudnya jadi memang kita me- mengintensikan gitu loh, maksudnya mengkhususkan waktu untuk mesbah keluarga. Nah, kalau kita biasanya memang malam gitu, malam jam oke kita jam 9 ya gitu kan bisa biasanya kita tidur jam 10 gitu. Oke, kita mesbah keluarga jam 9 gitu. Jadi bukan kayak iya ya belum ya gitu. Maksudnya oh ya lupa aja deh sekarang nih 10 menit. Nah, itu tuh kita memang mengkhususkan memang setiap hari gitu. Kalaupun memang kita lagi beda kota dan segala macamnya ya mungkin pas kita bertemu lagi kita mengusahakan untuk selalu mesbah keluarga sih. Jadi memang bukan waktu sisa tapi memang mengkhususkan waktu untuk mesbah keluarga gitu. Wah, luar biasa. Berarti emang sudah di planning, dijadwalkan, bukan kalau kita ingat baru mesbah gitu ya. Mm-mm. Eh, ini kalau boleh diceritakan ya, apa makna mesbah keluarga secara personal? Mungkin dari pengalaman pribadi kan, kalau kita dengar kata mesbah Mm-mm. gitu ya, kan kita Mm-mm. mungkin orang-orang Kristen memaknainya bisa beda-beda. Iya, Ah, masa iya gitu kan, bermesbah itu kan, iya. apakah bisa kita di rumah sendiri seperti mungkin Mm-mm. bahkan ada yang belum belum terbiasa dan belum tahu gitu. Mungkin Kak Iya. Sinta bisa ceritakan. eh Sebenarnya mesbah keluarga buat kita ya pribadi ya memang kan di firman Tuhan dibilang juga tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah pada Tuhan gitu kan. Nah, jadi memang em, Injil tuh ngajarin aku sama Marsha bahwa mesbah keluarga itu bukan tentang apa yang kita lakukan gitu. Bukan tentang apa yang kita lakukan. Oh, aku mau ngelakuin ini gitu. Tapi tentang siapa yang menjadi pusat rumah kita gitu kan. Jadi ya kalau misalnya kita cuman ngelakuin karena ego kita aja, itu tuh akan stuck dan akan kayaknya lelah. Apalagi kalau kita lagi berantem sama suami gitu kan. Tapi kita tahu bahwa ya mesbah keluarga itu kita tahu kita berkumpul karena Tuhanlah yang menjadi pusatnya gitu loh, bukan aku sama Marsha lagi tapi ya Tuhan. Nah makanya justru kita dipersatukan kembali waktu kita lagi perasaan yang nggak enak atau apapun itu dipersatukan oleh Tuhan yang jadi pusat, itu bukan kita lagi gitu sih. Wah, luar biasa ya. Berarti eh, sekalipun lagi berantem, karena sudah terbentuk habitnya, tetap akan mesbah keluarga dan justru menjadi cair gitu ya, Kak Sinta. Eh, iya, jadi memang maksudnya nggak tiba-tiba ayo mes bang nggak gitu juga ya. Kita pasti kayak kita udah tahu bahwa suami istri itu pasti ada masa gitunya gitu. Tapi bagaimana caranya merendahkan ego masing-masing sebelum kita mesbah dan kayak oke tadi gini tadi gitu. Oke kita mesbah dulu yuk. Kita apa dulu baru habis itu kita oke kan kita udah tahu Yesus pusatnya dan ya udah itu tuh jadi lebih mudah untuk minta maaf, lebih mudah untuk menyadari kesalahannya kita gitu bahwa kita tidak selalu paling benar. Nah, biasanya justru abis mesbah keluarga itu
justru kita makin dirubah sama Tuhan gitu kan. Jadi udah lewat dulu mesbahnya baru oke kita ini gitu. Tapi ya sebelumnya ya kita merendahkan hati dulu lah. Yaudah yuk kita doa yuk gitu. Oke, Kak Sinta ini udah punya anak berarti ya? Belum. Oh, belum. Oh, oke. Eh, Mm-mm. bagaimana dengan keluarga-keluarga yang punya anak mungkin ya? Berarti anak-anak Mm-mm. juga dari sejak dini gitu dilibatkan gitu. Iya, iya. Iya, aku kalau aku sih kan membina anak-anak yang punya anak juga ya. Sekarang kan di gereja kita tuh udah beberapa couple tuh udah punya anak yang 45 tahun, 3 tahun gitu. Jadi memang mesbah keluarga itu harus regularly dilakukan dari kecil gitu kan sebenarnya. Nah, jadi anak-anak tuh perlu dengar juga eh, Tuhan mengasihi mereka bukan karena mereka hebat gitu ya, tapi karena Tuhan mengasihi mereka. Bukan karena nilai kamu tinggi loh nak gitu, bukan karena kamu apa, tapi karena ya Kristus sudah mati. Nah itu tuh mereka tuh perlu mendengar itu dari mama papanya, yuk kita doa yuk karena Tuhan Yesus sudah baik. Nah itu tuh mereka perlu mendengar dari sejak dini. Kadang-kadang anak-anak kan males gitu ya, ah nggak mau, aku mau main dulu, aku mau main. Tapi memang culture yang perlu dibangun adalah ya itu ya, maksudnya kayak berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian gitu. Karena itu yang memang kita perlu berulang-ulang-ulang-ulang sama anak kita untuk menanamkan itu sejak dini gitu karena mereka akan beranjak SD, SMP apalagi udah kayak usianya mencari jati diri gitu. Kadang mereka juga udah nggak mau lagi diajak apa segala macam. Nah, tapi kalau udah dibiasain dari kecil, karena aku punya satu jemaat yang membiasakan mereka dari kecil sampai gede, akhirnya mereka yang nanya, Mami kok kita nggak doa hari ini? Nah, itu tuh karena orang tuanya yang memang dari dulu membiasakan itu gitu. Jadi gedenya itu culture yang sudah dibangun. Jadi setiap mesbah keluarga harusnya membawa anggota keluarganya tuh bersatu dalam Injil gitu. Bisa karena terbiasa Iya, berarti ya. mm-mm. Nah, tapi mungkin ada tantangan tersendiri juga ya antara kita sudah membiasakan itu sudah menjadi bagian kayak istilahnya kalau nggak mesbah keluarga anak-anak tuh sampai ngerasa kurang gitu atau kita ngerasa Mm-mm. belum mesbah belum ada yang kurang nih gitu ya. Tapi bagaimana juga apakah ada yang namanya apa kayak ini kok kayak legalisme ya kayaknya Ya, kayak mau nggak mau harus gitu ya. Bagaimana iya, tuh iya, supaya kita terbebas dari spirit mm-mm. legalisme itu, tapi kita merindukan Iya. mesbahnya itu kita rindukan. Iya, iya. Nah, justru karena memang harus ditanamin dulu dari kecil bahwa why-nya kita mesbah keluarga tuh kenapa gitu. Why-nya karena apa yang sudah Yesus lakukan, bukan apa yang kita lakukan tadi. Nah, karena anugerah Tuhan, karena cintanya Tuhan sama kita. Jadi kita tuh datang sama Tuhan bukan karena supaya kita ini, supaya kita B, supaya kita C. Tapi kita datang sama Tuhan karena kita sudah diberkati, kita sudah menerima anugerahnya, kita sudah menerima kasihnya. Makanya respon kita jadinya bukan lagi wajib, tapi responnya menjadi kerelaan gitu. Jadi bukan karena kewajiban, tapi karena kita rela. Kan beda banget tuh waktu kita merasa kita, oh wajib banget gitu. Kayak wajib kantor, wajib datang jam 9 gitu kan. Itu kan kantor gitu kan. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, respon hatinya udah bukan lagi wajib, tapi kita rela gitu. Kalau udah rela, udah sayang, udah rela, itu mah rasa di hati pasti udah bukan legalisme lagi, tapi karena kita begitu mengasihi Tuhan gitu. Oke, berarti memang harus memahami dulu why-nya, terutama Mm-mm. anak-anak ya. Karena Iya, seperti anak saya juga kadang, saya cek dia belum saat teduh. Dia bilang, nanti iya, kan mah, nanti aku mm-mm. malam sama mama kok mesbah loh. Iya, Jadi gandul ini gitu ya. iya, Saya kadang berpikir anak-anak, berarti mungkin anak saya harus saya jelaskan why-nya, kenapa kita harus iya, sama Tuhan secara pribadi maupun secara iya, sama-sama ya sebagai keluarga gitu ya. iya. Mm-mm. Eh, lalu kita juga pengen belajar nih ya, bagaimana teknisnya gitu. Pada saat kita biasanya durasinya berapa lama, terus biasanya Mm-mm. seperti apa sih mengalirnya saat Kak Sinta itu Mm-mm. mesbah keluarga gitu. Kalau saya sama suami saya, kan gini ya, kalau misalnya kita kan memang Marsha bisa main gitar gitu, saya bisa nyanyi gitu. Nah, apakah itu jadi menghalangi setiap keluarga untuk bisa mesbah? Enggak, sama sekali enggak ya harusnya ya. Maksudnya
itu kan metode gitu ya. Oh iya harus main gitar atau harus enggak, itu enggak selalu gitu. Misalnya banyak tools-tools lain yang bisa dipakai gitu. Ada memang yang kuat di berdoa, ada yang kuat di baca firman dan sebagainya. Itu salah satu juga sarana mesbah keluarga gitu. Jadi kalau saya nggak terpatok juga harusnya waktu berapa lama gitu, enggak, tapi waktu saya digerakkan untuk berdoa lebih, ya saya mau berdoa lebih gitu, saya akan berdoa lebih. Tapi memang kadang-kadang tidak selama itu juga kita cuman hanya worship aja, nggak gimana-gimana, kita pengen dengar suara Tuhan, kita pengen menikmati Tuhan. Kadang-kadang kita cuma pengen nikmatin Tuhan aja gitu, menikmati kasih karunia-Nya tanpa kita meminta gitu ya. Maksudnya sometimes kan eh kayaknya eh, aku kepengen hari ini yuk aku digerakin untuk kayak ini kita merasakan Tuhan lagi deh, lebih lagi gitu, tanpa kita Tuhan aku mau A mau B mau C mau D gitu. Kadang kan kita pengennya meminta gitu kan, tapi sometimes ada kalanya kita disuruh juga bertobat gitu ya, maksudnya dari apa yang kita buat. Tuhan saya minta ampun soal A B dan lain-lain. Nah jadi memang biarkanlah Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita sih, maksudnya dalam pesta keluarga itu hari itu apa ya, atau misalnya saat teduh pun dapat apa gitu, misalnya kadang-kadang kita juga bahas firman di mesbah keluarga gitu. Jadi tergantung apa yang lagi didapat hari itu gitu. Oke, berarti secara metode pelaksanaan itu mengalir ya sesuai dengan mungkin Mm-mm. culture setiap keluarga. Kalau Iya. papanya main gitar, oh bisa semakin Mm-mm. menyemangatkan dengan gitar, tapi ya nggak wajib, Nggak bukan wajib. esensinya di alat musiknya itu. Dan Mm-mm. berarti tidak terikat juga waktu, harus pagi, harus malam, atau Iya. ya ada kayak metode bakunya ya. Iya sih kalau saya ya, karena kalau saya biasanya kalau pagi saya sendiri, saya itu waktu me time saya lah, itu waktu yang saya menulis, saya journaling, kadang-kadang saya dapat apa, nah itu waktu kita masing-masing di pagi. Tapi kalau di malam sebelum tidur biasanya saya sama keluarga gitu. Oke, wah menarik nih ya. Berarti satu lagi nih harusnya pandangan yang salah yang terpatahkan ya bahwa eh, mesbah itu harus begini, harus begitu, harus bisa main musik. Padahal sekarang kita Mm-mm. bisa pakai juga apa Spotify, pakai Iya, ya tidak masalah gitu ya. Cari yang iya. lokal, kita bisa Mm-mm. nyanyi diiringi oleh musik Iya. background ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau memang yang suka mau worship bisa tidak masalah ya, bukan kendala. Iya. Dan kadang kalau super sibuk gitu ya. Ada kalanya itu nggak sempat, bukan nggak mau, tapi nggak sempat. Kerinduannya ada, tapi tidak sempat karena ya budaya masa kini semuanya serba Mm-mm. sibuk ya, budaya instan pula, semuanya mau cepat, mau ada. Kalau misalnya pas lagi makan nih, acara makan malam nih, papanya baru pulang, terus anak-anak makan sama mama gitu, terus kita di meja makan itulah kita berbagi gitu. Tadi aku Mm-mm. saat itu kayak gini loh, mah. Terus aku juga, oh iya, Mm-mm. kok mirip ya? Kita saat Mm-mm. teduhnya Mm-mm. senada loh. Iya, Si iya. papanya cerita loh, apakah itu bisa kita bilang sudah bermesbah? Em, Kalau diskusi ngobrol itu memang family time gitu ya. Tapi kalau kalau mesbah, saya rasa itu harus ada firman Tuhan, harus ada doa bersama-sama, bergandeng tangan gitu ya. Kalau di meja makan itu family time dan itu mencairkan suasana. Maksudnya kayak itu adalah juga bentuk pelayanan keluarga gitu ya. Kita berkumpul bersama. Tapi kalau saya pribadi justru hmm, waktu Tuhan jadi prioritas utama, waktunya pasti ada gitu. Nah, mantap. Heeh, Keren jadi banget. mm-mm. Harus jadi quote ini. Kalau Iya, Tuhan menjadi prioritas utama, waktunya pasti ada. pasti ada. Kayak kita misalnya kantor gitu, itu kan pasti ada waktunya. Atau misalnya kita mau hobi aja, misalnya aku mau main badminton gitu misalnya, itu kan kita sediakan waktunya gitu ya. Tapi waktu Yesus jadi yang utama, kita juga pasti sediakan waktu itu terlebih dahulu daripada yang lain gitu kan. Kayak siapa pusat hidup kita yang tadi? Kalau pusat hidup kita Kristus, pasti waktu untuk Kristus Yesus Tuhan kita itu pasti ada gitu. Pasti kita sediakan waktu untuk itu terlebih dahulu gitu. Terima kasih sekali nih Kak Sinta ya. Kita diingatkan kembali ya bahwa kalau memang kita menjadikan Tuhan pusat dari Mm-mm. kita, pasti waktunya itu kita sempat-sempatin gimana caranya kita atur-atur deh hari kita gitu ya. Iya, Kita betul. pasang kayak Lego, ketemu Iya. aja waktunya untuk mesbah. Mm-mm. Karena dia yang memang menjadi Mm-mm. pusat dan pasti kita prioritaskan. Iya.
Oke, menarik sekali ya. Jadi memang dalam mesbah itu kita pasti ada yang namanya firman Tuhan ya, yang kita perbincangkan. Mm-mm. Apa yang kita alami hari ini terkait firman Tuhan yang rasanya kok kita saksikan sama anggota keluarga inti kita. Berarti indah sekali kalau kita keluarga-keluarga yang memang sudah mengenal Tuhan, kita rutin, kita punya Mm. habit, kebiasaan rutin mesbah bersama. Ya. Itu akan menjadi apa ya? em, Menjadi hidup ya. Mm-mm. Kekristenan kita menjadi hidup dan disaksikan oleh pasangan dan anak-anak kita sendiri. Dan anak-anak belajar dari papa mama gitu ya. Mm-mm. Misalkan ada masalah mungkin di kantor, ada masalah dalam pekerjaan, Ya. bisa kita saling papa mama juga cerita gitu ya ke Ya. anak-anak. Atau lebih baik jangan, gimana Kak Sinta? Apakah message ini menjadi sarana untuk open gitu atau bagaimana? Justru bagus ya kalau jadi open gitu karena justru keluarga itu adalah tempat paling aman sebenarnya untuk kita tuh justru saling nguatin gitu. Justru bagus kalau papa terbuka, mama terbuka, nah adanya gini loh nak gitu. Jadi anak juga, "Pah, tadi aku di sekolah aku diledek ini," gitu misalnya. Nah, itu kan juga bentuk dari keterbukaan anak gitu. Jadi mentalnya juga jadi bisa terbangun sama orang tuanya. Enggak, kamu ini kamu firman Tuhan ngomong gini. Nah, itu kan bisa dibahas tuh. Biar firman Tuhan kan ngomong gini ya. Jadi kalau mereka bilang kamu apa, kamu ikutinnya firman Tuhan. Nah, itu kan juga bisa terbangun tuh justru dari mesbah keluarga. Harusnya dari situ akarnya. Jadi bukan sekedar lewat, bukan sekedar dibacain, tapi firman tuh tinggal dalam hati masing-masing anggota keluarga gitu. Oke. Ini di kolom chat tadi ada Kak Dona yang bertanya bahwa Mm-mm. berarti saat teduh itu harus dipisahkan dari mesbah keluarga ya. Kalau di kita iya, kalau saya iya karena saya pun butuh percakapan pribadi dengan Tuhan gitu. Maksudnya saya perlu saat teduh pribadi gitu ya. Karena kan firman Tuhan juga bilang tutuplah jendela pintu kamarmu gitu kan, berdoa gitu. Itu juga kita kita aplikasikan juga itu dalam rumah gitu. Tapi untuk secara keluarga kita juga sangat butuh itu karena kita kan anggota tubuh yang di rumah ini kan punya banyak sekali juga pikiran, sifat, karakter yang mungkin juga nggak semuanya selaras gitu ya. Nah, justru di mesbah keluarga itu kita saling saling mengkoreksi, saling membangun, saling encourage satu sama lain gitu justru dalam mesbah keluarga gitu. Kalau di keluarga Kak Sinta sendiri, biasanya bagaimana ritualnya dalam sehari untuk mepet-mepetin acara supaya ketemu dan apakah ada kesaksian gitu yang mungkin bisa memberkati kita ya terkait bagaimana mesbah keluarga itu mengubah secara pribadi anggota keluarga. Kalau kita memang mungkin gini, kadang-kadang nggak setiap hari banget gitu ya harus berkumpul. Kadang mungkin kita juga tahu waktunya gitu ya. Tapi kita usahain seminggu tuh bisa 3-4 kali mesbah keluarga gitu. Tapi kalau saat teduh saya dan suami kita punya masing-masing tiap hari gitu kan. Nah, untuk kalau saya kadang-kadang ini sebenarnya bukan kesaksian sih ya, bukan kesaksian kayak yang dipikir, oh tiba-tiba ada breakthrough gitu, enggak. Tapi waktu kita mm, merutinkan mesbah keluarga, kita itu jadi less ego gitu. Jadi gampang untuk minta maaf, jadi lebih mudah untuk mengerti satu sama lain gitu. Jadi lebih mudah untuk nggak panas gitu ya. Jadi kalau panas tuh bisa langsung bisa lebih cepat untuk mengendalikan diri gitu. Karena kan itu sering ya. Jadi kalau mesbah keluarga kan kita ingat bahwa Tuhan yang jadi pusatnya gitu kan. Jadi bukan bukan kita gitu. Nah, kita bangun mesbah karena kan Allah yang sudah terlebih dahulu hadir buat kita gitu yang melalui Yesus. Jadi em, buat kita itu adalah mujizat-mujizat yang kayaknya kita rasain. Kayaknya kalau aku dulu nih gitu, kayaknya aku bisa marahnya berhari-hari nih gitu. Nah itu tuh sebenarnya mujizat buat saya gitu kayak oh iya ya Tuhan tuh bisa ubah hati saya sedemikian rupa lewat mesbah keluarga gitu. Mungkin dia juga sebagai pria ada egonya yang kayaknya enggak harusnya A, harusnya B gitu. Tapi dia bisa mengerti dan hatinya dilembutkan Tuhan untuk oh iya ya, saya mengerti posisi istri saya gitu. Jadi, nah itulah yang bikin pernikahan ini tuh tetap tetap bisa berjalan tanpa kita
perang perang setiap saat gitu kan. Biasanya kan kalau suami istri perdebatan tuh bisa jadi besar gitu kan. Tapi karena mesbah, karena kita sering berkumpul, kita sering bersatu dalam doa. Nah, itu mujizat yang yang mengubah hati kita justru, mengubah hati karena kan hati manusia tuh licik, hati manusia tuh keras. Nah, itulah yang kita rasakan Tuhan bisa ubah segitunya. Gitu bisa ubah saya yang mungkin dulunya saya tuh kan istilahnya kalau kalau teman-teman tahu di SC gitu ya, saya tuh dominan dan saya cermat gitu. Nah, suami saya tuh intim dan stabil gitu. Nah, itu tuh kebalikan sekali gitu. Orang dominan cermat tuh harus harus kayak tahu gitu. Oh iya, abis ini kemana? Abis itu gimana? Kenapa gini? Kenapa gitu? Nah, suami saya tipenya yang tenang aja, kenapa sih? Ya itu yang bikin kita tuh nggak bisa gitu. Ya bisa, kata dia tenang aja gitu. Nah, itu yang hati yang kayaknya berbeda sekali. Tuhan bisa ubahkan dalam mesbah keluarga yang rutin. Jadinya kita saling bisa ketemu di tengah karena memang kalau di segitiga gini nih, ini kita, ini saya, ini Marsha, ini Tuhan Yesus gitu kan. Jadi ya kalau udah ada mesbah keluarga, Tuhan yang jadi pusat. Nah, itulah yang bisa merubah hati kita, kita submit sama Tuhan jadinya, bukan submit sama diri kita, bukan ego kita, tapi submit sama Tuhan Yesus gitu. Jadi bukan bukan ego lagi yang kita ikutin gitu. Oke, terima kasih Kak. Berarti semakin kita merapat ke Kristus, kita juga Mm-mm. semakin merapat ke pasangan kita ya. Ego kita Iya, juga tur gitu ya. betul. Dulunya mungkin kalau perang dingin itu atau ghosting-ghostingan gitu ya, mungkin Mm-mm. seminggu gitu. Sekarang lama-lama 3 hari, lama-lama sehari, lama-lama Iya, cuma sejam juga udah ngomong lagi gitu ya Kak. Oke, tadi ada pertanyaan menarik, saya langsung ngalir aja ya. iya Tapi boleh. nanti kalau ada yang mau open mic, ada sesi tanya jawab. Bagi yang mau open mic, kita kasih kesempatan ya. Eh, ini ada pertanyaan yang karena relate dari Kak Mary, itu biasanya saya dan suami saat teduhnya bareng. Apakah itu sudah bisa sekalian disebut mesbah doa? Saat teduh bareng. Iya, tapi ya sebenarnya bisa-bisa aja ya kalau kalau saya ngelihatnya sih yang penting kita bisa bersatu dalam doa dalam keluarga gitu. Tapi make sure juga kita tuh punya hubungan pribadi sama Tuhan gitu. Kita sendiri punya hubungan pribadi sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan ngomong apa tuh lewat kesendirian kita juga ya gitu. Gitu sih. Iya, berarti memang saat teduh pribadi ini tidak Mm. boleh juga kita eh, melewatkan ya, karena Iya, itu kesempatan kita untuk eh, apa ya, immerse ya dalam hadirat Tuhan. Kita justru mendapatkan penguatan dari Tuhan secara pribadi. iya, Baru dalam sebuah keluarga nanti kita eh, saling iya. menguatkan sama Mhm. anggota keluarga lain Iya, gitu. karena Jangan, kalau aku baca nih di firman Tuhan juga em, di Markus 1 ayat 35 pagi-pagi benar waktu hari masih gelap Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi lalu berdoa di sana. Dia berdoa sendiri kan ya, maksudnya kepada Bapa gitu. Nah, artinya Yesus menyediakan waktu khusus juga bersekutu dengan Bapa tanpa murid-muridnya gitu. Jadi kita meneladani siapa Yesus kan, kita meneladani Yesus Kristus. Jadi waktu dia takut, waktu dia bimbang, dia datang pada Bapa, dia berdoa sendirian gitu sama bapak. baik, kita semakin ngobrolin mesbah keluarga, ini rasanya pasti ada pendengar gitu ya, ada kerinduan gitu ya. Pengen juga nih di keluargaku punya mesbah keluarga. Yang yang punya kerinduan seperti itu eh, mungkin tidak ada salahnya kita mau mencoba memulai gitu ya. Mungkin yang selama ini belum ada masing-masing gitu ya, saat teduhnya masing-masing dan sporadis banget gitu yang hanya kadang-kadang aja cerita gitu. Iya, aku saat teduhnya hari ini seperti ini loh, sangat menguatkan aku. Itu pun jarang-jarang. Nah, untuk kita mulai pertama nih, starternya gitu, kita tuh pengen juga nih punya mesbah keluarga. Apakah ada tips dari Kak Sinta? eh Kalau belum ada, mungkin kalau udah mendengar ini mulai dari kita aja. Kadang-kadang ini penghalangnya adalah, aduh masa saya gitu kan, masa istri, masa ya, jangan saya lah harusnya tidak. Tapi kan yang mungkin yang digerakkan hatinya Tuhan kita ya. Yang mungkin kita juga ingetin suami kita, ingetin anak-anak kita. Mungkin kita dapat hari ini justru kita eh Tuhan lagi ngomong juga sama sama kita gitu kan. Jadi yang lebih tahu, yang udah lebih mengerti. Kadang-kadang mungkin gengsi gitu atau misalnya malu ngajaknya. Jangan gengsi, jangan malu. Mulailah ajak, mulailah yuk. Kita kayaknya kok nggak pernah mesbah ya. Mau nggak kita rutinin mesbah? Mulai aja gitu, mulai mulai merendahkan hati untuk
merangkul keluarga gitu. Oke, berarti jangan gengsi ya. Kalau Iya, kita kayaknya dapat, ayo mulai hari ini. mm-mm. Iya, Kita udah dapat apinya tuh. Kita mm-mm. saling menyulut gitu ya, api untuk membangun mesbah itu. Iya, jangan Eh, pesimis juga. Biasanya ibu-ibu udah pesimis duluan. Ah, suami saya mah mana mau begitu gitu kan. Biasanya gitu ya. Tapi nggak ya, apa-apa. Terus dicoba. Kan kita jadi penolong ya dalam keluarga ya. Terus kita tolongin dia. Kita kita karena kan itu suami yang kita pilih gitu ya. Itu anak-anak yang kita lahirkan. Nah itu yuk kita coba jadi penolong dalam keluarga ini. wah benar. Makasih sekali ini kita diingatkan wanita-wanita untuk menjadi penolong ya. Jadi mungkin suami terlalu sibuk, kita juga coba atur-aturkan waktu. Gimana waktu suami pulang itu rumah udah beres, udah enak suasana untuk kita bisa mungkin mesbah bersama Nah, anak-anak. Nah, eh, sebentar ini kita udah mulai buka yang mau resen, yang mau nanya boleh resen dan nanti open open mic, open cam, eh, atau boleh diketik di kolom chat. Sementara itu, kita menunggu pertanyaan yang masuk. Apakah Kak Sinta ini punya pesan bagi pasangan muda-mudi yang sedang awal-awal banget nih membangun rumah tangga? Jangan-jangan ada yang masih BPN, bimbingan pranikah gitu. Ada pesan nggak? Atau ada ayat firman Tuhan apa nih yang selama ini mungkin jadi pegangannya buat keluarga muda nih? sebenarnya kalau buat keluarga, mungkin kalau yang sudah menikah ya, maksudnya yang sudah menikah, keluarga muda, mungkin memang masih hektik-hektiknya gitu ya, menyesuaikan, saling mengenal lagi lebih lagi gitu ya di pernikahan. Kadang kan beda banget juga kan waktu kita em, waktu masih pacaran sama waktu sudah menikah itu kan jadi culture-nya disatuin. Itu lagi masa-masanya menyesuaikan banget tuh gitu. Ntar ada tidak sesuainya, ada bertengkarnya, ada nggak enaknya gitu. Tapi em, ya itu mulailah untuk terus tadi membuat segitiga itu gitulah. Injil sebagai pusat, Kristus sebagai pusat itu harus dibiasakan dari awal pernikahan. Karena kan waktu kalian diberkati itu kalian sudah setuju bahwa Kristus jadi pusatnya gitu. Jadi jangan sampai waktu menikah dilupakan gitu kebiasaan yang lain, tiba-tiba nanti egonya muncul dan sebagainya. Yuk kembali lagi ketika gagal, ketika bertengkar, ketika kecewa, ketika kehilangan gitu ya. Mereka ya kita mesti benar-benar bergantung sama Kristus gitu. Jadi suami istri harus bukan hanya dari kata-kata tapi dari kehidupan masing-masing gitu ya. Kita menjadi melayani satu sama lain karena kalau menikah itu udah it's not about receiving gitu. Nggak, bukan lagi cuman kayak oh ya apa yang kamu bisa kasih buat saya, tapi menikah itu adalah it's all about giving karena Yesus ke dunia juga dari dia lahir sampai dia disalib dia semuanya memberi. Kan kita kan goalsnya adalah menjadi seperti Kristus kan gitu, menjadi seperti Kristus. Jadi waktu along the way perjalanan kenapa aku harus memberi terus, iya memang teladan kita memberi. Jadi waktu dalam pernikahan kadang-kadang yang bikin berantem, yang bikin bertengkar, yang bikin apa tuh kita tuh masih pengen menerima terus. Apa yang kamu bisa kasih buat saya, apa yang kamu bisa kasih buat saya, menuntut menuntut menuntut. Tapi ternyata esensi pernikahan itu bukan nuntut gitu, bukan melengkapi puzzleku gitu ya, setengah jiwaku. Enggak, kita tuh udah utuh dalam Kristus gitu. Jadi waktu kita harusnya kita utuh sama utuh saling memberi gitu. It's all about giving. Waktu kita memberi, pernikahan itu akan berjalan semestinya, termasuk di mesbah keluarga. Mesbah keluarga kan itu juga saling memberi gitu. Kita saling saling menguatkan, saling membahas firman, saling encourage, saling kalau misalnya yang satu lagi lemah, yang satunya menguatkan, yang satu lagi misalnya yang satu lagi kehilangan, yang satunya membackup, satunya lagi kecewa, satunya menghibur gitu kan. Dan Kristus ada di tengah-tengahnya. Gitu sih buat pasangan-pasangan muda. Nah, terima kasih sekali yang diingatkan bahwa tadi ada satu statement yang aku highlight ya. Kita sudah menjadi utuh dulu di dalam Ya, Kristus. mm-mm. Baru kita masuk ke jenjang pernikahan, betul ya? Ya, Bukan kita minta dilengkapi oleh pasangan kita. iya, Pasangan bisa ya, Kak, iya. membuat kita. Kayak misalnya lagu Dewa, separuh nafasku.
Enggak, itu kalau gitu kita setengah-setengah nafasnya nanti. Kita udah utuh dulu. Jadi bukan bukan kita mencari belahan jiwa kita, enggak, kita utuh dalam Tuhan karena Tuhan sudah tebusnya nggak setengah-setengah. Justru waktu kita utuh, kita siap menikah karena menikah kan untuk orang dewasa bukan buat bocil ya kan. Jadi waktu kita sama-sama dewasa kita menikah, justru disitulah pernikahan terjadi dengan mungkin tidak sempurna karena cuma Yesus yang sempurna, tapi kita bisa disempurnakan dan dibentuk oleh Tuhan dalam pernikahan. Kalau belum utuh, kita masih pengen menuntut, menikah itu bisa jadi neraka di bumi, teman-teman, gitu. Jadi pastikan kita utuh dalam Tuhan. Betul, Kak Sinta. Wah, tadi dengar Kak Sinta nyanyi sepenggal. Boleh nggak nyanyinya panjang? Aduh, Kayak di OVJ. Dan boleh banget nih kita dengar. aduh, Eh, Oke, berarti tadi kembali ke topik. Saya hanya godain Kak Sinta kok, tenang iya aja. iya nggak Tadi aman. mau nyanyi. Yang nonton opera Van Java ya, pasti kenal Kak Sinta lah ya. Eh, Udah lama itu. tapi kita masih kenal kok. Iya, Oke, sekarang menjadi penyanyi rohani ya Kak? iya kebanyakan sih gitu ya. Sekarang Tuhan panggil di banyak di sini, banyak di ya mungkin suami kan juga sudah melayani, jadi memang aku juga support dalam pelayanan dan mungkin Tuhan bawa kita melayani gitu. Oh, oke. Kalau apa dari tim pelayanannya Kak Sinta, apakah ada buku, publikasi atau apa modul pembelajaran PA atau untuk pendamping mesbah gitu mungkin? Belum ada sih jujur. Mungkin banyak dari buku-buku kakak-kakak saya juga ada ya banyak ya. Referensi-referensi banyak sih sebenarnya. Mungkin bisa. Mungkin dari ini apa Bible and Beyond. Oh, dari kami ya, buku-buku Iya, pendamping untuk mesbah ya. Ya ada mm-mm. sih, ada beberapa yang ke depannya di tahun depan akan kita bahas bersama. Iya. Kalau Kak Sinta ada buku, siapa tahu kita bahas bukunya Kak Sinta. Oh, siap. Nanti aku coba chat-chat lah ya kalau misalnya ada. Terus tadi kembali ke topik kita tadi ya, kita membahas kalau kita nggak bisa kita itu sudah utuh. Kalau kita tadi ya konsepnya separuh jiwaku itu ya, bukan separuh jiwa, tapi kita harusnya sudah utuh jiwa karena dalam Kristus gitu ya Kak. Iya, Kristus mm-mm. sudah mengisi kita gitu ya. Betul. Dengan kita rajin mesbah itu sebenarnya kita menunjukkan bahwa kita ini merayakan Kristus yang ada di dalam keluarga kita. Kita merayakan, menselebrasi ya iman kita di Mm-mm, tengah mm-mm. keluarga kecil kita ya Kak ya. Iya. Nah, justru dalam Ah, mesbah keluarga juga tuh gini loh, kita tuh mengakui Tuhan bahwa kita tuh nggak bisa tanpa Tuhan. Nah, justru kita berdua nih dalam pernikahan saya sama Marsha, saya mengakui bahwa kita nggak bisa nih kalau nggak ada Tuhan. Kadang-kadang justru waktu kita melupakan Tuhan, waktu kita melupakan mesbah, kita tuh sebenarnya kayaknya lagi saya bisa sendiri gitu, kita bisa sendiri. Tapi ujung-ujungnya pasti berantakan gitu. Makanya lewat mesbah keluarga itu yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari dalam pernikahan. Karena untuk menghandle perasaan kita gitu ya, untuk kayak mengontrol apa yang kita rasa terhadap pasangan, terhadap anak, itu tuh butuh Tuhan. Karena kan kalau kalau kita tahu mereka punya karakter yang beda, mungkin sifat-sifatnya yang kayaknya, kok nggak berubah-berubah ya? Memang tidak berubah gitu, karena kita menikahi orang yang punya sifat tertentu. Makanya kita butuh Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan yang butuh kita loh, kita yang butuh Tuhan, kita yang harus cari Dia gitu, karena kita yang butuh kasih karunia-Nya diingetin tiap hari gitu, kita diingetin bahwa kasih itu sabar, kasih itu dan segala macamnya itu kan lewat firman. Kalau kita nggak diingetin lewat situ, lewat firman Tuhan, kita manusia tuh mudah lupa, manusia itu mudah terpengaruh sama egonya. Jadi kalau kita nggak diisi, kalau misalnya kayak ada serigala nih, misalnya kasih makan apa nih? Kasih makan, mau kasih makan firman atau mau kasih makan egonya terus gitu. Kalau misalnya firman yang lebih banyak kita kasih makan, pasti kan yang lebih gendut firmannya dong gitu daripada si egonya. Nah kalau egonya terus yang dikasih makan, maka egonya yang lebih gede. Jadi kita yang putuskan sebenarnya apa yang mau kita kasih makan sama sama badan kita lah gitu. Sama diri, tubuh, jiwa, roh kita tuh apa yang mau kita kasih makan. Jadi itulah keputusan-keputusan kita yang kayaknya bergantung sama Tuhan itu adalah sesuatu yang memang itu tuh harusnya manusia bergantung sama itu
gitu. Karena manusia tuh sebenarnya harusnya tidak bisa hidup di luar hadiratnya Tuhan. Karena kalau enggak, dia pasti akan jadi orang yang egois, orang yang ketakutan, orang yang kecewa gitu dan segala macam. Tapi waktu kita tahu kita hidup dalam firman Tuhan dan keluarga kita dijaga Tuhan dan kita diingatkan itu lewat mesbah, kita akan menjalani keluarga tuh berkeluarga itu tanpa bukan tanpa tapi kita tahu bahwa kita ada yang pegang gitu. Kita tuh punya Tuhan, kita tuh ada pemimpinnya, kita tuh ada yang menggandeng, kita tuh ada yang melindungi. Jadi ya itu membuat kita jadi berpikir jernih dan kita bisa membuat keputusan dengan tenang, kita bisa meminta maaf, kita bisa memaafkan dengan hati yang benar. Nah, itu kan lewat mesbah gitu, lewat mesbah, lewat doa, lewat firman gitu kan sebenarnya ya. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba, ya udah aku maafin kamu tanpa punya firman yang kuat dan kokoh, itu akan sulit gitu. Oke, Kak. Makasih nih, kita makin jadi jelas ya memaknai mesbah keluarga ini. Berarti memang bukan metodenya, bukan eh, harus dilakukan, bukan wajib ya, tapi justru kita melakukan mesbah ini karena memang kita membutuhkan Tuhan, kita sadar kita butuh Tuhan, makanya kita akan Mm-mm. menyempat-nyempatkan karena kita memang memerlukan ini gitu ya. Betul, kita perlu. Eh, Ya, Berarti kalau di ada keluarga-keluarga yang dulunya mesbah keluarga rutin. Entah karena ada apa ya, mungkin habis lahiran, mungkin pindah kota, pindah kerja, rutinitas yang baru membuat mereka meninggalkan mesbah keluarga itu. Nah, mungkin ada yang keluarga seperti itu yang mendengarkan podcast ini dan gimana ya gitu. Udah terlanjur begini nih, udah settingan mm-mm. hari kita nih, udah sulit. Mm-mm. Tapi ada Mm-mm. rasa "Dulu pernah, sekarang enggak," dan ada rasa tanda kutip males untuk memulai lagi. Mm-mm. Mm-mm. Itu apakah ada pesan-pesan penguat dari Kak Sinta kembali? Iya, memang kita kan season di keluarga juga berbeda-beda ya. Mungkin ada seasonnya kita pindah atau season kita melahirkan. Ini season mungkin sibuk banget antara anak sekolah, terus anak mungkin banyak lesnya gitu ya. Abis sekolah terus les ini, les itu gitu banyak gitu. Tapi ya diingatkan kembali bahwa mesbah keluarga tuh bukan gini loh, bukan tempat kita membuktikan bahwa kita tuh keluarga yang ideal gitu, keluarga yang baik, bukan untuk itu gitu. Tapi mesbah keluarga tuh tempat kita setiap hari diingetin gitu bahwa kita tuh punya Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita gitu. Justru kita yang tidak sempurna itu, em, kita tahu kita punya Tuhan yang punya juru selamat yang begitu baik buat kita. Nah itu sebenarnya kan gitu ya, bukan untuk keluarga yang oh sempurna kalau mesbah keluarganya jalan, oh sempurna karena gini, enggak gitu gitu. Nah mungkin untuk teman-teman yang kurang kurang ideal waktunya dan segala macamnya, mungkin bisa di ini aja lagi ya, ditata kembali. Pasti sebenarnya kalau kita diskusi dengan sama suami gitu sama keluarga, coba kita gini, coba yuk kita breakdown yuk waktunya apa aja sih. Mungkin kelihatannya semerawut karena kita nggak menguraikan benang-benang kusut-kusut itu karena ini kan baru gitu. Mungkin schedule-nya baru, jadwalnya baru, kebiasaannya baru. Tapi kan kebiasaan-kebiasaan baru itu akan jadi juga yang harus kita jalani setiap hari kan. Nah, justru malah itu yang harus diurai satu-satu gitu untuk yuk kita cari jalan tengahnya lagi. Nah, itulah sebenarnya kan kerja sama keluarga gitu ya. Kerja sama suami, kerja sama dengan istri, sama anak-anak sehingga kita si benang-benangnya itu diluruskan kembali. Ya udah, jadi habis itu kita bisa menata lagi jam-jam yang bisa menjadi jam berkebersamaan bersama keluarga itu sih Misbah. Baik, Kak. Ini kembali lagi pesannya diulang-ulang ya. Kalau memang kita merasa itu penting, kita akan gimana caranya atur-atur bisa Iya. menyempatkannya. Jadi Mm-mm. memang hari ini kita akan terus mengulang-ulang, Kak. Betapa Betul. Kalau mesbah. paku harus dipalu terus biar ngancep. Ya, ya. Oke, baik. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita ada sekitar 10 menit mengalokasikan waktu untuk tanya jawab bagi yang mau raise hand. Apakah ada dari eh, yang ada di floor? Yang di floor ada yang mau bertanya langsung? Raise hand, open mic kepada Kak Sinta, silahkan. Kapan lagi nih ketemu narsum kita? The one and only Kak Sinta Rosari. Ada yang mau nanya? Tadi di chat sih udah beberapa ya yang saya bacakan, tapi yang mau nanya, monggo silakan. Selama Kak Sinta mengembalakan ini dengan yang berarti Kak Sinta dan suami ini full time ya di gereja ya.
Suami yang full time sih kayak ya lebih ke suami yang full time ya gitu. Jadi Kak Sinta lebih ke mendukung suami Ya. dalam pelayanannya sebagai ibu gembala ya. Mm-mm. Luar biasa. Ini saya ada melihat Instagramnya Kak Sinta, saya lihat lumayan banyak juga ya apa yang dimuridkan gitu ya. Pasutri Iya, pas ya luar biasa. Mungkin yang ada pendengar di sini mungkin yang baru pindah ke Jakarta, belum bergereja lokal, bisa menghubungi Kak Sinta nih. boleh. Di Kuningan ya. eh, Gerejanya apa memuridkan pasutri-pasutri muda. Jadi memang sesuai segmen ya. Kalau sekarang ini eranya era komunitas, kalau kita Hmm. sesuai segmen sharingnya itu lebih gigi empat, lebih langsung Yes, apa nggak ya, sengit. langsung nyambung gitu. Daripada kalau tiba-tiba ada yang lansia gitu dengan yang Nah, pasutri muda kan nggak nyambung ya. ya, Pergumulannya beda. Setiap seasons of ya, life itu ada trouble-trouble atau permasalahan yang lebih spesifik. Nah, baik kita akan ya, apakah dari coach mau memperkenalkan ASM Alkitab 1 menit? Tadi belum soalnya coach. Oh, ada yang resen. Sebentar, Kak Frida mau open cam bertanya, silakan. Ya, Sebentar. Shalom. Shalom, Kak shalom. Sinta. Iya, saya mau tanya aja, Kak Sinta dan Kak Marsha itu kan artis ya, maksudnya punya pergaulan di lingkungan artis yang sepertinya nggak mudah untuk mempertahankan iman gitu. Boleh cerita sedikit nggak bagaimana kehidupan Kak Sinta dan Kak Marsha mempertahankan iman sampai sekarang pun eh, bahkan di rumah ada mesbah keluarga gitu. Mm-mm. Terima kasih. Oke. Langsung saya jawab, Kak Yuni. Iya, langsung Oke. aja, Kak. Ya, kalau memang dulu kita di entertainment gitu kan, maksudnya banyak juga lah ya sebenarnya yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu kan. Gimana sih caranya? Mungkin waktu belum menikah kita punya saat teduh pribadi masing-masing gitu kan. Bagaimana kita mendapatkan sesuatu di firman, bagaimana kita mendapatkan sesuatu di firman, terus kita mendiskusikannya itu gitu ya. Tapi waktu kita menikah, waktu kita udah di entertainment, kita tahu bahwa komunitas itu penting gitu. Jadi kadang-kadang kita juga nggak bisa berduaan doang memang gitu. Kita nggak bisa apa ya? Hmm, kan syuting tuh banyak banyak godaannya gitu kan istilahnya. Tapi kita kembali lagi waktu kita berdua itu kita juga selain mesbah keluarga juga kita mendekatkan diri sama orang komunitas yang sehat gitu. Karena kalau komunitas kita cuman yang di entertainment doang, mungkin kita juga bisa ke bawah gitu. Tapi karena dilengkapi dengan komunitas yang sehat juga, mungkin saya punya waktu itu saya juga punya mentor yang kayaknya cukup buat saya apa ya menyadarkan saya gitu ya diingetin, oh kamu jangan gini ya, kamu jangan gitu ya gitu. Diingetin oh firman Tuhan ngomong gini. Nah, kita tuh juga punya mentor pribadi masing-masing gitu dan kita juga submit sama itu tuh penting gitu kadang-kadang tadi yang mau dikasih makan yang mana ya ya udah saya sama Marsha banyak-banyak mencari komunitas dan mentor yang di dalam Tuhan sih yang juga menguatkan kami berdua sebenarnya gitu. Baik, Ya, terima saya rasa kasih. sudah jawab. Oke, ada pertanyaan dari Kak Ida Pramono. Saya bacakan saja. Ya. Biasa untuk bangun mesbah doa, apakah dimulai dengan pujian penyembahan serta doa? Apa perlu baca dari renungan santapan rohani? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semuanya boleh. Semuanya boleh kalau kayak kita gitu ya, maksudnya dimulai dengan pujian boleh gitu. Misalnya memang kadang-kadang orang memang lebih suka biasanya hati tenang dulu, saya penyembahan dulu deh gitu kan. Itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang suami istri, ayo kita doa yuk. Misalnya kadang-kadang nggak pakai pujian penyembahan juga doa dan misalnya gini, oh aku tadi dapat ini deh, yuk kita doa yuk. Nah itu juga nggak apa-apa juga. Jadi memang tadi kembali lagi jangan sampai metode itu membuat kita terbatas gitu, membuat kita terbatas mau mesbah keluarga tuh kayak apa ya gitu. Jangan sampai itu membatasi kita gitu. Kalau misalnya memang kita kuat di lebih 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 kayak oh saya
lebih oke berlangsung berdoa gitu. Saya kurang nyaman kalau saya harus nyanyi gitu misalnya, itu juga nggak harus yang jadi metode harus gimana gitu, tapi bagaimana kita bisa bisa dikuatkan dalam mesbah, itulah yang paling penting sebenarnya gitu. Oke, Kak Sinta, kita kembali lagi mengulang ya, metode Iya, itu tidak esensinya. iya, nggak esensi kok, nggak apa-apa gitu. Maksudnya kalau misalnya orang yang nggak bisa nyanyi atau gimana, itu jangan jadi penghalang kita gitu untuk kita bisa mesbah. Pokoknya gitu sih ya. Mulailah dengan apa yang kita bisa, apa yang kita punya. Dan Tuhan kan nggak melihat kamu nyanyi dulu kan, nggak gitu ya gitu. Tuhan tuh melihat hati. Tuhan tuh lihat kita, oh dia dia mau cari aku gitu kan. Dia terus cari kehendak Tuhan dan sebagainya. Ya, memulai kebiasaan baru itu start small. Mungkin Ya, gandeng tangan berdua, doa, betul. sudah Ya. mulai langkah pertama ya, Iya, Kak. Ya. Jadi saya jangan, saya satu ada pasangan muda nih. Dia bilang, Kak, dan mereka bagusnya jujur sama kita gitu, Kak, kita tuh belum mesbah keluarga. Kita tuh bingung caranya apa gitu, caranya gimana untuk memulai. Ya kita bilang bahwa apa yang kamu bisa, apa yang kamu punya, lakuin lakuin aja. Ya benar tadi kata Kayuni. Jadi akhirnya mereka praktekin tuh. Jadi malam sebelum tidur suaminya mulai menggandeng tangan istrinya dan berdoa. Nah, itu adalah start small sebenarnya yang kayaknya, dan itu luar biasa. Jadi abis itu mereka, Kak, iya ternyata nggak sesusah itu ya. Kita cuma perlu melakukannya aja gitu. kalau kembali ke pertanyaan yang tadi, Kak, kalau yang perempuannya yang dapat api Hmm. duluan, perempuannya gandeng suaminya dulu boleh, Ya istrinya nggak gandeng apa-apa suami toh. dulu. Ya nggak apa-apa itu suamimu. Ya nggak apa-apa tuh dengar ibu-ibu ya, nggak apa-apa. Hmm, Kalau anak gandeng mama papanya, yuk kita mama papa doa iya, dulu. Boleh juga betul. kan? Ya, Betul. Hmm. berarti siapa yang punya kerinduan ya kita ajak coba Iya. mengajak tidak ada Mm-mm. salahnya ya Kak ya. Mm-mm. Eh, Oke, Eh, tidak terasa ya sudah jam 12.51. Oh Kita iya. podcast ini biasanya on time jam 1, kita hanya 1 jam karena kita bertepatan dengan waktu istirahat makan siang biasanya. Ya. Jadi makasih ini masih ada satu pertanyaan bagi kalau ada yang mau ya. Kalau ada yang mau yang ingin bergabung dengan sahabat komunitas Alkitab, ada link-link di kolom comments itu bisa join ya. Ada WA group yang nanti akan diarahkan dan berkala ada training-training dari eh, Alkitab 1 menit, ada training belajar bahasa Yunani, training belajar bahasa Ibrani, ada training untuk bagaimana memberitakan kabar baik, dan juga ada training-training lain yang bermanfaat. Dan buat kita yang mungkin tidak bisa ke sekolah teologi, mungkin kita bisa bergabung di training-training ini karena bisa diikuti secara online. Dan juga eh, ada book club ya, Bible and Beyond Book Club yang mau stay di grup, itu kita akan beritakan jadwal-jadwal baca bukunya, kita akan share di grup. Nah, sebentar kita akan selesai. Eh, saya ke closing statement ya. Buat keluarga-keluarga Kristen yang saat ini mungkin bergabung mendengarkan podcast ini, memulai mesbah keluarga itu langkah pertama itu memang mungkin terasa sulit, tapi kalau tidak melangkah, kapan lagi ya? Itu dari kami. Dan dari Kak Sinta, apakah ada closing statement dari Kakak? 1 kalimat atau 2 kalimat buat kita-kita di sini? Ya, mulailah dari rumah sih sebenarnya ya. Memang kan semuanya dimulai dari rumah. Bukan bukan dengan target yang besar gitu, tapi dengan hati yang kembali kepada Kristus gitu. Ketika firman-Nya didengar di mesbah keluarga, doa dinaikkan di sana, dan Injil dihidupi gitu ya. Nah, Tuhan tuh lagi membangun warisan iman yang akan berdampak nih hingga generasi berikutnya. Kan kita kan punya anak. Jadi ya waktu doa dinaikkan, firman dihidupi, eh, pujian didengar gitu, itu akan berdampak ke generasi berikutnya dan generasi, generasi, generasi. Jadi kalau kita nggak bangun sekarang, em, kapan lagi gitu. Oke, terima kasih. Jadi mulailah start small, mulai sekarang. Mm. Dan nggak usah memikirkan metode, jalani dengan hati yang penuh kerinduan. Dan alami berkatnya.
bagaimana saat kita berseru membutuhkan Tuhan, Tuhan itu akan menjawab dengan berbagai caranya yang Ya. kreatif. Nah, oke, kita akan masuk ke doa tutup. Em, Mari kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih sesi hari ini kami berbincang-bincang tentang mesbah keluarga. Engkau mengingatkan kami terus melalui Kak Sinta hamba-Mu betapa pentingnya mesbah keluarga Tuhan. Ajar kami untuk mau Tuhan memulai dari kerinduan yang mungkin melalui hal-hal kecil, mungkin mengajak papa mama, mengajak mungkin adik, mungkin yang sudah menikah mengajak pasangan berdoa bersama. Pada saat dua tiga orang berkumpul di dalam namamu, kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Dan pekerjaanmu sungguh besar memulihkan hati barang siapa orang-orang yang rindu Tuhan dan berseru akan namamu. Biarlah kami belajar untuk memprioritaskan dalam hari kami. Kami belajar untuk menjadikan Engkau menjadi pusat dengan mengatur hari kami sedemikian rupa sehingga kami tidak pernah kehilangan waktu-waktu berharga untuk berjumpa dengan Engkau, baik di saat tabu pribadi dan terutama dalam mesbah keluarga. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan selesai dalam sesi Zoom ini, tetapi kami percaya karya-Mu tidak pernah selesai dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Nah, Terima semuanya. kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Makasih Sinta Rosari. Terima kasih semua. God bless you. God bless. terima kasih yang Ya, sudah bergabung. terima kasih Mbak Yuni Sutanto. Iya, Terima sama-sama kasih. Kak Yesi. Saya izin live ya. Saya udah lansia Ya, ya, terima Mbak kasih. Yuni Sutanto. Oh Tapi ya. enak juga ngikut. Saya 64 tahun. Wah, Bu Yesi, terima kasih. Tuhan Ya. berkati. Makasih Sinta. Mbak Sinta, Makasih makasih ya ya Kak Sinta. bisa Nanti bergabung. ya, keep update Tuhan dengan memberkati. podcast. Siap. Oke, Kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.